Halo, jumpa lagi dengan Bali Dwi. Kali ini kita berada di Pura Tanah Lot, pura yang ikonik sebagai pusat destinasi yang terkenal di Bali. Kita akan vlog jalan-jalan menikmati indahnya suasana Pura Tanah Lot per hari ini. Sebelumnya, terima kasih telah bersama Bali Dwi. Salam hangat dari Bali Dwi. Kita sudah hampir sampai di gate gapura utama dari Tanah Lotnya, di mana di sepanjang jalan ini berjejer toko dan souvenir yang menjual oleh-oleh khas Bali, misalnya pakaian dan souvenir lainnya. Pura Tanah Lot berlokasi di Desa Braban, Kabupaten Tabanan, tepatnya 20 km dari pusat kota Denpasar ke barat daya. Sebelum kita melewati gate ini, di depan di parkir kita membayar retribusi sebesar 30.000 untuk lokal dan 50.000 untuk wisatawan asing. Sebentar lagi kita akan melewati gate gapura utama dari Pura Tanah Lotnya. Ini gate-nya sudah di depan kita. Kita lihat ke dalam view dari Pura Tanah Lotnya. Di dalam dari gate ini biasanya tamunya sudah foto-foto atau mengambil selfie di sekitaran gapura utama ini. Kita akan masuk ke dalam melihat situasi Pura Tanah Lotnya per hari ini. Ini situasi di dalam Pura Tanah Lot dengan view pantainya. Kita lihat Pura Tanah Lot banyak sekali menyimpan sejarah dan mitologi, di mana sejarahnya Pura Tanah Lot ini dibangun pada abad ke-16 oleh Dangyang Nirata atau Dangyang Dwijendra, yaitu Maharsi Agung Hindu yang datang dari Pulau Jawa dan menyebarkan agama Hindu ke Bali. Di sini beliau menetap di Pura Tanah Lot ini dan mendirikan Pura Tanah Lot. Sebelumnya beliau datang ke sini itu juga di dalam sejarah atau mitologinya beliau tidak diterima begitu saja oleh masyarakat setempat, yaitu mendapat tantangan dari hambatan dari Mendesa Braban. Dengan mitologi, di dalam mitologi dengan kekuatan supranaturalnya, dengan kesaktiannya, beliau meyakinkan masyarakat setempat. Beliau memindahkan Pura Tanah Lot ini karena masyarakat setempat tidak meyakini beliau dengan kemampuan supranaturalnya. Beliau memindahkan Pura Tanah Lot ini ke lepas dari daratan, yaitu pecah ke daratan dan berada di lautan. Semenjak itu penduduk di sini di Braban ini mempercayai kekuatan dan mengikuti ajaran beliau. Pura Tanah Lot ini sendiri didedikasikan, diperuntukkan untuk memuja Dewa Segara atau Bathara Segara. Ini kita lihat bangunan pura pas di depan kita ini untuk pemujaan Dewa Segara. Di sini juga terdapat banyak sekali rangkaian puranya. Ada pura penataran luhur Tanah Lot di sebelah kiri. Ada, nanti kita lihat di kanan di seberang ada Pura Batu Bolong. Ini turis atau wisatawan yang berada di areal Pura Tanah Lotnya per hari ini. Kemudian Pura Tanah Lot itu berasal dari suku kata tanah dan lot. Tanah berarti daratan dan lot itu berasal dari kata lot itu selatan, dari bahasa Jawanya berarti Tanah Lot ini berarti tanah yang berada di laut selatan, berarti di tengah laut. Ini bagus sekali hari ini, airnya tidak low tide. Kita bisa menyeberang sampai ke Tanah Lotnya.
Ini kalau airnya pasang, tanah lautnya berapa namanya? Seperti kelihatan seperti mengapung atau floating di tengah laut, seperti kapal jadinya. Ini wisatawan banyak sekali mengambil foto dan jalan-jalan di sekitar karang ini. Kalau airnya pasang, kita tidak bisa ke sini melewati karang ini. Kemudian mitologinya lagi, di sebelah kiri kita akan temukan banyak sekali gua, karena ini airnya surut, low tide, makanya kita bisa melihat gua-gua tersebut. Dan di dalamnya terdapat banyak sekali ular kecil yang berwarna hitam dan putih. Sebenarnya ular ini sangat berbisa, tapi ada pawang atau pemangkunya, dimana nanti kita lihat di sebelah kiri kita, dimana ular tersebut juga diyakini sebagai mitologinya sebagai jelmaan dari selendang atau skrap dari Dang Yang Nirata atau Dang Yang Dwi Jendra yang melindungi areal Pura Suci ini, Pura Tanah Lot ini. Ini kita lihat wisatawan banyak sekali sini mengambil foto atau selfie di sini karena ini low tide. Dan odalan atau seremoni di Pura Tanah Lot ini berlangsung sekitar 210 hari atau 6 bulan kalender Masehi, di mana seperti kayak ini airnya surut, pemedak atau masyarakat dari daratan, dari Pulau Balinya daratan sebelah ini bisa melewati dan bersembahyang ke tanah lautnya dengan jalan kaki dengan berbaris. Ini kita lihat di kiri ini, di gua-gua ini dinamakan dengan Holy Cave. Di sini ya, di sebelah ini kita lihat. Ini ada tulisan di kiri gitu. Sebenarnya di gua itulah terdapat banyak ini ular-ular kecil. Ini di tulisan yang putih ini. Ini penjaganya di depan kita lihat. Kalau kita masuk ke dalam, kita ada donasinya sukarela seberapa kita mau untuk melihat ularnya. Ini pemandangan tanah lautnya, tebing-tebingnya di sebelah kirinya. Kalau ini airnya pasang, airnya sampai di sini di gua-gua ini, lebih ke atas lagi. Ini ada wisatawan Nusantara, ini banyak yang ada di dalam daripada gua ini. Unik sekali, kita bisa masuk ke dalam gua ini. Dan di sebelah kanannya lagi, pas di Pura Tanah Lotnya, di bawah dari Pura Tanah Lotnya akan kita temukan air Holy Spring, dipercaya sebagai air suci, yaitu air tawar, di mana suatu yang langka sekali di laut, di tengah laut, di karang ada sumber mata air putih di dalamnya. Air ini digunakan atau dipercaya oleh masyarakat sebagai air suci dan digunakan sebagai tirta, di mana tirta itu setelah kita sembahyang biasanya kita mendapat diperciki ke atas kepala kita 3 kali dan diminum 3 kali. Dan tirta ini bisa dibawa pulang untuk digunakan sebagai rangkaian upacara di rumah. Suatu yang ajaib, di karang di tengah laut ada
spring, ada mata air tawar di sini. Ini kita lihat wisatawannya di sini. Kita bisa melakukan join, melakukan melukat juga di sini. Ini kita lihat di bawah dari dasar dari Pura Tanah Lotnya. Banyak sekali juga wisatawan yang mau melukat di pura ini. Kita beruntung sekali hari ini kita pas waktu datang ke sini airnya surut, makanya kita bisa nyampe di areal ini. Ini areal menuju ke atas ke puranya, tapi ini ditutup, tidak diperuntukkan sembarang. Mungkin yang akan melakukan sembahyang baru bisa naik ke atas. Kita juga bisa mengambil foto atau selfie di sini dengan latar belakang laut. Di seberang sana yaitu resort yang terkenal, BNR Bakti Nirwana Resortnya. Ini kita diperbolehkan hanya sampai di sini, tidak bisa masuk ke dalam areal puranya. Ini situasi kita sudah di atas di Pura Tanah Lotnya, tapi tidak sampai ke dalam, ke bagian jeroan dari pura. Ini dasar dari tanah lautnya, bebatuan yang kayak terkikis, kayak unik sekali kelihatan. Ini menjadi ciri khas dari tanah lautnya yang menjadi ikon dari pariwisata Bali sejak bertahun-tahun yang lalu. Mitologinya lagi, Tanah Lot ini dipercaya sebagai tempat Dang Yang Nirata mencapai moksa atau nirwana, di mana moksa merupakan tingkat atau tujuan akhir dari agama Hindu, yaitu bersatunya Atman dengan Tuhan. Di mana moksa itu sendiri, seorang yang telah meninggal dia akan lepas tanpa meninggalkan jejak, tanpa meninggalkan badan kasar, dan menyatu dengan Tuhan, mencapai nirwana. Merupakan tujuan utama dari agama Hindu. Nanti kita akan lihat Pura Tanah Lotnya dari seberang, akan kelihatan indah sekali. Ini pemandangan Pura Tanah Lotnya dari sini, indah sekali. Biasanya di sini kita mengambil, para wisatawan mengabadikan foto di sini atau video dengan latar belakang Pura Tanah Lotnya. Indah sekali, kita lihat Pura Tanah Lotnya dari di bawah kita dengan latar belakang air yang surut.
Oke, kita lanjut jalan-jalan. Kita akan menuju ke depan, dimana di depan kita akan menemukan Pura Batu Bolong, pura yang unik sekali dengan karakteristiknya. Puranya berada di atas batu bolong di tebing di tengah laut. Dan juga nanti kita akan di sebelah kanan kita, yaitu deretan dari pura-pura di sini. Ini pura penataran luhur tanah lautnya. Kita akan ke kiri. Nanti kita lihat pura tanah lautnya dari seberang juga, dari lebih ke atas. Oh no, it's the one at the top. Okay. Kemudian gue lucu. Video dia sendiri belum muncul. Ini kita sudah sampai di spot utamanya, spot foto tanah lautnya, dimana momen untuk
mengabadikan Pura Tanah Lot sangat indah dari sini, dari seberang sini. Tanah Lotnya berada di kiri kita dengan pemandangan yang sangat menawan. Ini kita lihat Tanah Lotnya dari kejauhan. Tanah Lot ini sendiri sangat terkenal di Bali sebagai the best sunset view di Bali. Mana kalau sudah menjelang sore, tamu di sini, wisatawan akan semakin padat, semakin banyak yang datang ke sini. Ini areal spot foto yang paling tepat untuk melihat mengabadikan dari keindahan dari Tanah Lot. Di Tanah Lot ini sendiri banyak sekali terdapat komplek pura, yaitu ada Pura Penataran Luhur Tanah Lot, Pura Segaranya, ada Pura Batu Mejan, ada Pura Batu Bolong. Ya, tapi yang dua yang menjadi ciri khas di sini yaitu ada Pura Tanah Lotnya dengan Pura Batu Bolongnya. Nanti sebelah kanan kita akan kita lihat Pura Batu Bolongnya. Unik sekali dengan tampilan ciri khasnya, yaitu berupa pura yang berada di atas dari batu yang berlubang, di bawahnya di tengah laut. Ini kita lihat dari kejauhan. Lebih enak aja. I try, but I don't. Ini kita lihat Pura Batu Bolongnya di sebelah kiri kita. Indah sekali view-nya dengan latar belakang puranya di atas batu bolong, batu berlubang, dan view dari laut Tanah Lotnya.
tahan. Oke, sampai di sini vlog perjalanan kita di pura yang sangat ikonik di Bali, yaitu Pura Tanah Lot, yang merupakan objek wisata utama di Pulau Bali. Semoga video ini menghibur, bermanfaat, dan ada menambah pengetahuan. Dan sebagai akhir kata, terima kasih telah menonton Bali Dwi. Silakan menonton video-video yang lainnya dari Bali Dwi. Salam hangat dari Bali Dwi.